Gawat, tahun 2025 baru berjalan, namun kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan sudah banjir mencapai lebih dari 600 korban. Bahkan, Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2024, jumlah total kekerasan yang korbannya perempuan lebih dari 400.000 kasus. Waduh, para perempuan harus waspada. Lantas, ilmu dasar bela diri seperti apa yang bisa dipelajari sebagai bekal benteng pertahanan? Apa bisa barang yang dibawa sehari-hari menjadi senjata untuk membela diri? Perempuan masa kini wajib bisa melindungi diri sendiri, salah satunya dengan belajar dasar ilmu bela diri. Memang sih, banyak yang beranggapan bahwa bela diri merupakan kegiatan yang berat. Padahal sekarang sudah banyak seni bela diri yang praktis dan mudah dipelajari. Salah satunya komunitas WSDK atau Women Self Defense of Koperyu. Komunitas yang didirikan tahun 2006 ini mengajarkan program pelatihan bela diri yang sederhana dan mudah dipraktekkan. Kebanyakan orang-orang cuma kayak mengutuk aja gitu. Kalau saya karena saya kepikiran saudara saya ada yang perempuan, kerabat saya ada yang perempuan, dan teman-teman saya juga banyak sekali yang perempuan. Nah, kira-kira apa nih yang saya harus perbuat gitu ya untuk supaya kita bisa membantu lah gitu ya. Berawal dari keresahan akan banyaknya kekerasan kepada perempuan dan anak-anak, komunitas ini dibentuk agar setiap perempuan bisa melindungi dan membela dirinya sendiri dari kejahatan maupun tindak kekerasan. Gerakan dasarnya menggabungkan dua seni bela diri, yakni karate dan jiu-jitsu, namun dibuat lebih sederhana dan lebih dekat dengan keseharian perempuan. Jangan khawatir jika belum punya basic bela diri, karena gerakannya mudah dipelajari. Tak heran jika kebanyakan anggotanya adalah ibu rumah tangga. Ada paradigma bahwa wanita itu lemah ya secara turun-temurun sebagaimana yang kita tahu. Nah itu secara nggak langsung itu jadi terinternalisasi dengan wanita-wanita di Indonesia, masih banyak yang seperti itu. Nah di sini kita ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya wanita itu tangguh gitu, wanita itu kuat, wanita itu bisa untuk membela diri gitu. Alasan pertama karena saya punya anak perempuan 2, sudah remaja, dan itu jadi apa ya, buat saya berpikir gimana cara melindungi anak-anak saya. Setiap gerakan yang diajarkan ada tujuannya. Misalkan gerakan bercermin bertujuan untuk melepas dari genggaman penjahat. Sedangkan gerakan menggaruk punggung berfungsi untuk menangkis atau melindungi bagian telinga yang berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Sementara gerakan mendorong untuk menangkis serangan dan melepaskan diri genggaman penjahat. Definisi mudah dihafal dan cocok untuk ibu-ibu. Ada teknik dorong, ya teknik dorong ini dia sasarannya ke dagu, misalnya ada penjahat ya, ada orang yang hendak berbuat kurang baik sama kita dorong. Terus ada tekniknya, teknik cermin. Teknik cermin ini ya seperti bercermin gitu. Jadi ini sebetulnya untuk menangkis serangan lawan. Kemudian ada teknik menggaruk. Teknik menggaruk ini untuk melindungi bagian area keseimbangan kita, ya. Karena bagian telinga itu kan keseimbangan kita ya. Ketika ada hantaman atau ada serangan ke bagian sini, dia nggak akan mengenai langsung gitu ya. Oke, sekarang kita kembali akan mempraktekkan. Ternyata barang yang dibawa bisa dijadikan senjata pertahanan untuk membela diri. Contohnya adalah botol air mineral. Botol yang berisi air ini tidak dilempar langsung pada pelaku ya, melainkan dibuat untuk menekan tangan si pelaku agar terasa sakit. Sehingga dia akan melepaskan tangannya. Kalau sudah terlepas, baru kita bisa lari atau meminta pertolongan. Tak hanya botol minuman, selendang pasmina juga bisa menjadi senjata andalan.
Fungsinya berbeda dengan botol air mineral tadi. Kalau pasmina, untuk menekan lawan dengan melilitkannya ke bagian leher. Pertahanan dengan pasmina atau botol air mineral bisa dikombinasikan dengan gerakan atau teknik yang lain. Misalkan gerakan dorong dagu atau gerakan mengunci gerakan lawan. Dalam kondisi yang berbeda, agar terhindar dari jambret ataupun copet, tas lempang yang biasa dibawa bisa menjadi alat pertahanan. Caranya, ketika sedang di jalan, lalu ada yang menarik tas, jangan langsung ditarik balik, tapi perkuat kuda-kuda. Kemudian langsung duduk sambil memegang tas dengan erat. Gerakan ini bisa membuat jambret terhentak dan jatuh. Jangan salah, walaupun tidak ada benda yang dibawa, tetap bisa melakukan pertahanan diri. Apa yang ada di sekitar kita itulah senjata kita. Dan kalaupun tidak ada benda yang ada di sekitar kita, maka tubuhku adalah senjataku. Ketika kita sudah melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan, tapi kita mempersiapkan diri. Selain botol minuman, pasmina atau tas, handphone, koran, kunci motor maupun barang-barang lainnya bisa dijadikan senjata. Tentunya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Ada yang berfungsi untuk mengikat lawan, menjatuhkan lawan, ataupun memberi hentakan dan melepaskan genggaman tangan. Dalam komunitas ini, tidak hanya diajarkan pertahanan diri saja, tapi juga bagaimana mengetahui mana zona yang aman ataupun yang tidak aman. Zona aman itu seperti kita ini, berjauhan dan tidak ada resiko. Kemudian zona teman. Zona teman itu ketika kita berbicara dengan teman kita, tapi masih ada jarak, ya. Jadi itu masih kondisi yang aman lah ya. Tapi ketika ada orang yang sudah masuk ke dalam zona intim kita dengan menggandeng, memegang pinggang, memegang tangan, itu berarti kita sudah harus waspada. Selain mengajarkan teknik bela diri praktis, komunitas ini juga turut mengembangkan sisi percaya diri seorang perempuan. Sehingga kekuatan bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Ya, mental kewaspadaan contohnya, waspada jika kejahatan bisa muncul dari mana saja, bahkan dari orang-orang terdekat, misalnya keluarga, teman, maupun pacar. Tapi bukan berarti parno berlebihan ya. Ya, itu jadi kewaspadaan itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi mengaktifasi awareness kita bahwa wanita itu berharga. Karena diri kita berharga, maka kita harus menjaga diri kita. Kejahatan bisa terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Karena itulah ketika keluar rumah, sebaiknya memantau keadaan terlebih dahulu. Istilah dalam USDK, pengamatan ini biasa disebut helikopter eye atau mata helikopter. Jadi saya merasa ketika saya keluar rumah, saya sudah langsung mengaktifasi kepekaan saya dengan helikopter eyes. Contohnya helikopter eyes itu melihat ke kiri, ke kanan, sekitarnya gitu ya. Adakah yang mencurigakan di sekitar kita? Jika sedang berjalan sendirian, kemudian mendadak diikuti orang tidak dikenal, tenang, jangan panik. Tindakan pertama dengan perhatikan lingkungan sekitar, lalu pergi ke arah keramaian dan langsung meminta pertolongan. Kita bisa dengan teriak gitu ya, dengan teriak, atau kita sudah punya prediksi untuk akan berlari ke arah mana gitu. Dan kita harus lari ke arah yang banyak orangnya pastinya ya, yang ada keramaian. Atau ke tempat-tempat yang memang bisa melindungi kita, seperti ada kantor polisi, kita lari ke kantor polisi. Atau ada rumah sakit, mungkin kita lari ke rumah sakit. Gitu. Jangan malah ke tempat sepi. Makanya kesadaran kita harus penuh gitu ya. Komunitas yang berpusat di Bandung, Jawa Barat ini kini mulai menyebar di Surabaya, Depok, dan Bogor. Lantaran antusias perempuan cukup tinggi. Udah lowong
Dalam WSDK juga ditanamkan konsep bela diri 4P yang wajib diaplikasikan, yaitu pray, prediksi, preventif, dan proteksi. Ya, selain berdoa, kita juga harus memprediksi kejahatan bisa muncul kapan saja, lalu mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi, dan yang terpenting bisa melindungi diri.